Lekker. En saus. Ja. Empuk, lembut. Selamat mencoba. Halo semuanya, hari ini aku akan berbagi resep oli bola. Jadi ini seperti, kalau orang Jawa bilang itu seperti, apa ya? Oh, orang Sumatera bilang ini godok. Godok itu terbuat dari makanan bulat, terbuat dari tepung. Nah, kalau orang Jawa bilang mungkin klenyem ya, Pak. Klenyem itu dari ini ubi ya, dari ubi kayu. Nah, ini oli bola, ini makanan khas dari Belanda sebenarnya, dan aku sangat menyukai makanan ini. Dan di Belanda biasanya ini hanya ada ketika Natal ya. Jadi akhir tahun ini biasanya baru orang membuat gitu. Tapi aku nggak tahu ya. Kebetulan aku setiap akhir tahun Natal gitu taunya di Belanda selalu ada, dan katanya sih itu hanya ada pada akhir tahun. Nah, memang kalau di luar negeri itu kue-kue tertentu munculnya pada saat perayaan tertentu. Mungkin juga sama di Indonesia, meskipun sebenarnya saat ini pun tidak pada perayaan pun orang sudah mulai membudayakan untuk memakan makanan tersebut karena menjadi makanan kesukaan semua orang. Nah, saat ini aku akan berbagi resep oli bola. Aku membuat setengah resep ya. Adapun resep yang aku bukukan adalah di sini 250 gram tepung terigu, ya, kemudian ada 250 ml susu ya, susu cair. Kemudian aku menggunakan 1 buah apel, ini apel besar yang sudah aku potong-potong seperti ini. Kemudian aku menggunakan ini 2 sendok makan kismis ya teman-teman, yang ini aku rendam dengan air panas sehingga nanti kismisnya menjadi lebih empuk gitu ya. Kemudian ada 20 gram gula pasir, kemudian 20 gram mentega nanti yang akan kita cairkan, kemudian ada 1 butir telur, kemudian ada ragi, ini yang sangat susah dicari sekarang, kebetulan masih punya 1, kemudian sejumput garam, dan tentu saja kita butuhkan adalah minyak untuk menggoreng. Nah teman-teman, seperti apa caranya? Yang pasti sangat mudah dan sangat lezat. Apalagi orang Indonesia suka ya cemilan-cemilan gorengan gitu, cocok banget disajikan dengan teh di sore hari. Oke, ikuti aku ya. Hal pertama yang aku lakukan adalah memanaskan susu hingga menjadi hangat-hangat kuku saja teman-teman, jangan panas-panas ya, pokoknya hangat sedikit aja. Ini aku menggunakan microwave karena ya kalau teman-teman tidak memiliki microwave bisa dipanaskan di kompor biasa ya. Ini tidak lama-lama, kalau sudah hangat gitu udah langsung aja dikeluarkan. Sambil menunggu susu hangat, aku mencampur di sini gula dengan ragi. Raginya aku menggunakan 1 sendok teh tapi tidak full ya. Seperti ini. Susu udah hangat, sekarang aku campurkan ini ragi dan gula ke dalam susu. Kita aduk dan kita biarkan sampai berbuih ya teman-teman. Sambil menunggu ini susu berbuih, kita siapkan tepung dan telurnya. Ini tepung udah kita siapkan seperti ini karena nanti pasti akan mengembang ya. Dan aku akan mengocok ini telur dengan menggunakan sendok saja ya, supaya tercampur aja ya teman-teman. Garam udah kita masukkan ya. Jadi tadi udah kita masukkan susu yang udah berbuih, telur dan garam. Seperti ini, sangat mudah kan?
Nah, sekarang kita akan masukkan mentega cair. Kalau teman-teman tidak memiliki mentega cair tidak apa-apa ya, karena memang sebenarnya tidak menggunakan mentega cair, tapi aku ingin nanti oli bolaku meskipun sudah dingin pun masih tetap sangat empuk dan rasanya lain teman-teman dikasih mentega dan enggak. Setelah mentega tercampur rata dengan adonan, kemudian kita tinggal memasukkan ini apelnya, kemudian dan juga kismisnya. Sekarang kita campur hingga semua rata. Udah rata teman-teman, sekarang kita diamkan kurang lebih 1 jam ya, kemudian baru siap kita goreng. Oke, sangat mudah kan? Nah teman-teman perlu tahu juga bahwa oli bola ini memang gulanya sedikit. Kenapa? Karena biasanya ketika setelah digoreng akan ditaburi dengan gula bubuk ya, gula tepung. Jadi tergantung teman-teman. Kalau ingin membuat lebih manis dan nanti tidak perlu menggunakan taburan gula, nggak apa-apa sih, tapi biasanya seperti itu untuk disajikannya ya. Oke, selamat mencoba dan nanti kita lihat seperti apa hasil gorengannya ya. Karena di sini cuaca sangat dingin teman-teman, aku letakkan di atas pemanas ruangan. Yang aku buat suhunya seperti kalau suhu hangat ya. Ini kemudian kita tutup seperti ini. Ini menyiasati supaya tidak terlalu lama, jadi 1 jam kurang lebih. Ini adonan sudah mengembang. Kita tunggu. Setelah 1 jam, ini adonan sudah mengembang sampai 2 kali lipat dan siap untuk digoreng. Saya sudah menyiapkan minyak, teman-teman. Yang perlu diingat di sini ketika menggoreng apinya jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti dalamnya tidak matang, dan juga jangan terlalu besar-besar juga ketika mencetak adonannya, menggorengnya ke dalam minyak ya. Jadi nanti biar panas dulu, tetapi nanti apinya juga ketika saat memasak apinya cukup api sedang, kecil sampai sedang. Good ya. Lekker. Enak banget. Lekker. En zo was. Empuk, lembut. Selamat mencoba.